Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Hubungan antara orang tua dan anak ada kalanya tidak selalu berjalan harmonis. Seiring dengan usia anak yang semakin bertambah dewasa, terkadang ada terjadi perselisihan. Seperti 4 selebritis berikut ini yang berseteru dengan orang tuanya, yang malah berlanjut dengan dihapusnya nama sang anak dari daftar kartu keluarga atau KK. Seperti diketahui, ada berbagai hal yang bisa menjadi penyebab perseteruan antara orang tua dan anak ini, mulai dari tidak saling sapa, saling sindir di media sosial, hingga tidak direstui saat pindah agama. 1. Jen Abel. Kabar pesepak bola Bambang Pamungkas yang mencoret nama anaknya Jen Abel dari kartu keluarga atau KK sempat membuat heboh publik. Jen Abel yang merupakan anak pertama Bambang Pamungkas dari mantan istri pertamanya menduga ada beberapa alasan yang menjadi penyebab sang ayah menghapus namanya dari KK. Ya, mungkin lebih berperilaku baik anak yang sebelah sana daripada aku, ujar Jen Abel kepada awak media saat ditemui di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Jen Abel merasa cukup kecewa karena anak dari istri lain Bambang Pamungkas bisa merasakan tinggal bersama, sedangkan dirinya yang merupakan anak kandung dari sang ayah dari istri pertama malah terkesan ditendang dan terlupakan. Padahal selama ini Jen Abel mengaku sudah selalu mengalah untuk tidak tinggal satu rumah dengan ayahnya dan menetap di Solo. Anaknya Tante Dewi aja yang di situ satu rumah dengan Bambang Pamungkas, masa aku dikeluarin? Padahal kan kepala keluarganya ayah, tapi yang dipertahankan malah yang sebelah sana. Karena kan yang pertama Salsa, anak dari istri kedua Bambang Pamungkas, masih di sana. Dia masuk ke kakaknya itu, ujar Jen Abel sedih. Meski begitu, Jen Abel mencoba untuk berusaha ikhlas dan pasrah jika memang namanya benar-benar dihapus dari kartu keluarga. Jen Abel juga mengungkapkan bahwa memang ada kemungkinan lain yang membuat sang ayah sampai tega mengeluarkan dirinya dari anggota keluarga. Kemarin itu kan sempat ke Dukcapil Pemprov, tanya soal nama tak ada di kakak. Nah, di situ di surat pernyataan ayah itu bilang kalau aku dipindahkan biar pengurusan administrasi sekolah dan lain-lain gampang. Karena aku di Solo kan, cuma mengingat aku udah selesai, udah lulus kuliah juga sebentar lagi, dan aku pengen tetap stay di Jakarta, jadi mengurus 2 kali, terangnya. Meski begitu, di sisi lain, Jen Abel mengaku tak mau menelan mentah-mentah alasan tersebut, sebab mengingat hubungan keluarganya yang tidak harmonis. Ia menduga kalau ayahnya ingin utuh bersama keluarga barunya tanpa dirinya. Tapi kayaknya emang ayah sama keluarga sana nggak menerima kali ya. Orang aku juga nggak tinggal di situ kan. Ya udahlah, mungkin nanti dipindah, diganti alamatnya tapi alamat lain dan tetap di Jakarta, tutur Jen Abel yang mengaku tak ingin memperpanjang masalah lagi. 2. Juwita Bahar. Konflik yang terjadi antara Anissa Bahar dengan putrinya sendiri, Juwita Bahar, sempat memanas beberapa waktu lalu. Keduanya saling menyerang di media sosial terkait uang senilai Rp800.000. Bahkan Anissa Bahar sampai menggelar konferensi pers dengan mengundang sejumlah awak media. Dalam konferensi pers tersebut, Anissa Bahar menyampaikan kabar mengejutkan perihal status putri kandungnya. Pasalnya, keduanya bukan hanya terlibat perang dingin antara ibu dan anak, tapi yang lebih parah, Anissa Bahar sampai-sampai tega memutuskan untuk menghapus nama Juwita Bahar dari kartu keluarga atau KK. Di sini saya juga akan mencopot nama dia dari kartu keluarga atau kakak saya, karena selama ini keberadaan dia masih ada di kartu keluarga saya, jelas Anissa Bahar sambil menangis. Entah berawal dari mana perseteruan sengit antara ibu dan anak ini. Yang jelas sebelum heboh soal penghapusan nama Juwita Bahar dari kartu keluarga Anissa, keduanya sempat saling membongkar aib di akun media sosial masing-masing. Saat konferensi pers itu, Anissa Bahar juga menyampaikan permintaan maaf kepada sang ibunda karena ia merasa telah gagal mendidik anaknya. Anissa Bahar pun sampai melakukan aksi mencuci dan mencium kaki sang ibu. Saya minta ridhonya mama karena saya merasa gagal menjadi ibu. Saya merasa gagal mendidik anak saya, ucap Anissa Bahar. Bukan hanya Anissa Bahar,
Sang paman Juwita juga terang-terangan memberi peringatan akan mensomasi Juwita kalau masih nekat menggunakan nama belakang Bahar. Sekarang karena sudah dibuang oleh Anissa Bahar, jadi tidak boleh menggunakan nama Bahar, baik untuk off-air maupun on-air. Jika masih nekat, maka kita akan somasi, ujar sang paman. Saat itu Juwita Bahar pun sempat mengganti namanya di Instagram menjadi Juwita Taufani. Kini hubungan Anissa Bahar dengan Juwita Bahar sudah membaik. Keduanya memilih untuk berdamai dan melanjutkan hidup sebagai ibu dan anak. 3. Laura Meizani alias Loli. Artis kontroversial Nikita Mirzani rupanya sudah benar-benar mengikhlaskan kalau dirinya kehilangan putri kandungnya, Laura Meizani Naseru Asri atau sering dipanggil Loli. Bahkan Nikita Mirzani sudah memantapkan diri menghapus nama anak pertamanya itu dari daftar anggota keluarga atau kartu keluarga atau kakak. Betul, memang sudah dihapus dari kakak, sudah tidak ada lagi namanya di kakak, tidak ada lagi hak waris, semua asuransi tiga-tiganya dicoret, tegas Nikita Mirzani beberapa waktu lalu. Nikita Mirzani juga menegaskan bukan dirinya yang tega melakukan itu, tapi itu adalah pilihan Loli sendiri yang tidak mau dianggap lagi sebagai anggota keluarganya. Karena dia memilih itu dan dia sudah dewasa katanya. Ya sudah, jalanin aja apa yang sudah menjadi keputusannya gitu, ujar Nikita Mirzani. Nikita sendiri sudah mengetahui kalau saat ini Loli sudah berada di Indonesia karena dideportasi oleh pemerintah Inggris. Meski begitu, Nikita Mirzani mengaku sudah tidak peduli lagi dengan keadaan sang putri. Kalau dari lihat sosial media ya tahu, tapi sudah nggak peduli sih. Kalau dari keluarga sudah mengikhlaskan, tapi sebagai ibu tetap mendoakan, ucapnya. Nikita Mirzani tampaknya memang sudah tak mau lagi bertemu dengan putri kandungnya tersebut. Kekecewaan Nikita Mirzani sepertinya sudah teramat dalam terhadap apa yang sudah diperbuat Loli. Aku tuh orangnya kalau sudah tidak gitu. Ya biar nanti waktu saja yang merubah semuanya. Tapi nggak untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak tahu kapan. Karena dia memilih jalan yang seperti itu ya kan. Ya sudah, kan dia mau bebas kan. Ya udah dibebasin. Jadi mau apapun yang dilakukan di luar sana yaitu udah jadi tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab aku dan keluarga gitu, lanjutnya. Sementara itu, Loli sendiri mengaku sudah pasrah dengan keputusan yang dibuat sang ibu. Loli mengatakan bahwa dirinya sudah beberapa kali minta maaf kepada Nikita Mirzani. Gak apa-apa kok, itu kan haknya beliau mau dihapus atau enggak. Kalau dengan beliau maunya seperti itu, beliau bahagia dan tenang hidupnya, mungkin ini emang udah jalan yang dikasih sama Allah. Ya jalanin saja. Di belakang layar aku sudah sempat meminta maaf beberapa kali, tapi emang beliaunya saja yang sudah cut off, tidak mau lagi, ungkap Loli. Meski sudah pasrah namanya dihilangkan dari kartu keluarga sang ibu, Loli menegaskan bahwa dirinya tetaplah darah daging Nikita Mirzani. Yang penting aku masih anak perempuannya, bukan di kakak tapi di darah, daging, dan hatinya. Beliau akan selalu jadi ibuku selamanya hingga aku meninggal, tegas Loli. Tak cukup sampai di situ, Loli juga sempat mengucapkan permintaan maafnya untuk Nikita Mirzani. Loli mengatakan dirinya ingin membuat ibunya merasa bangga ia bisa bersekolah di Inggris. Loli kembali menegaskan dirinya kini sudah dewasa. Loli tak ingin lagi hidupnya terus diatur oleh sang ibu. Loli merasa punya hak untuk menolak apa yang diminta Nikita Mirzani untuk ia lakukan. Aku udah besar Mimi, aku punya hak untuk bilang tidak dengan apa yang aku nggak suka dan nggak mau. Aku bukan bocah umur 10 tahun yang Mimi bisa suruh-suruh untuk melakukan hal bodoh, ucapnya. 4. Rudy Sipit. Komedian Rudy Sipit pernah diberi peringatan oleh keluarganya kalau namanya akan dihapus dari daftar kartu keluarga atau kakak gara-gara dirinya memilih untuk jadi mu'alaf dan pindah agama Islam. Rudy Sipit sendiri diketahui sudah beberapa kali pindah agama. Sejak lahir, Rudy Sipit mengaku menganut agama Konghucu mengikuti keyakinan kedua orang tuanya. Namun ketika beranjak dewasa, anggota grup lawak Diamor ini sempat memutuskan untuk pindah agama Katolik mengikuti rekannya. Saat itu Rudy Sipit juga mengajak ibu serta adik-adiknya untuk ikut menganut agama yang sama dengan dirinya, yakni Katolik. Sementara itu, ayah Rudy Sipit rupanya memiliki pilihan sendiri, yakni pindah agama dari Konghucu ke Kristen Protestan, yang tentunya berbeda dengan pilihan anggota keluarga yang lain.
Dulu agama beda-beda, dari Konghucu ikut orang tua kan, dulu Konghucu. Akhirnya saya ikut Katolik. Dulu saya ikut teman itu sampai 1,5 tahun. Mama saya ajak semuanya Katolik. Papi saya nggak mau, dia maunya Protestan. Dia Protestan sendiri. Ungkap Rudi Sipit dalam kanal YouTube Humoria Indonesia. Keyakinan Rudi Sipit pada agama Katolik hanya bertahan 1,5 tahun, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf dan pindah agama Islam. Sebelum masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rudi Sipit mengaku sempat bermimpi seperti dibangunkan oleh pemuka agama Islam untuk menunaikan ibadah sholat. Menurutnya, mimpi yang dialaminya tersebut sangatlah nyata hingga Rudi Sipit terbangun dari tidurnya. Dari mimpi itulah Rudi Sipit mendapatkan hidayah dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Meski awalnya sempat ditentang keluarga karena menjadi mu'alaf, bahkan sempat diancam namanya dihapus dari kartu keluarga, namun keputusan Rudi Sipit menjadi seorang muslim sudah sangat kuat, hingga akhirnya keluarganya pun perlahan bisa menerima keputusannya. Akhirnya pindah tuh, itu kendala juga pindah agama tuh. Mama saya marah-marah karena saya yang awalnya masukin dia ke Katolik. Habis itu terserah, yang penting bahagia prinsipnya. Sampai mau dicoret tuh kakaknya, wah kacau dulu tuh. Jelas Rudi Sipit.